Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Agung, Stambuk 093-2000-0071, frekuensi 2, kelompok 2B, Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan tentang Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri tentang percobaan gaya gesek. Pertama, tujuan percobaannya. Tujuan percobaannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Pertama, tujuan instruksi umum. Mahasiswa dapat memahami konsep gaya gesek. Dua, mahasiswa dapat melakukan pengamatan gaya gesek. Setelah itu, tujuan instruksi khusus. Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Dua, mahasiswa dapat mengamati koefisien gesek dari berbagai macam benda. Tiga, mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antar koefisien gesek kinetis dengan percepatan gerak benda dan percepatan gravitasi. Gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas adalah gaya stokes. Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F atau friction. Jika pada sebuah benda bekerja gaya tertentu sehingga benda bergerak, maka arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada percobaan ini terdapat tiga hukum yang berlaku. Pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dari bunyi hukum 1 Newton ini dapat dipahami bahwasanya suatu benda akan berusaha mempertahankan keadaannya ataupun posisinya yang ia miliki, di mana benda yang awalnya diam akan berusaha untuk tetap diam. Begitu juga jika benda yang awalnya bergerak akan tetap berusaha untuk bergerak. Setelah itu hukum 2 Newton. Bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Berdasarkan dari bunyi hukum Newton 2 ini dapat dipahami bahwasanya suatu gaya benda akan semakin bertambah besar jika diberikan dorongan daya yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. Namun jika diberikan gaya tolak atau berlawanan dari gaya benda tersebut, maka akan memperkecil atau memperlambat dari laju gaya benda tersebut. Setelah itu hukum 3 Newton. Bunyinya, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dari bunyi hukum 3 Newton ini, di mana setiap aksi akan menimbulkan reaksi atau setiap sebab akan menimbulkan akibat. Adapun alat dan bahannya. Pertama, perangkat bidang miring. Dua, benda peluncur terdiri dari kayu, karpet, dan karet. Tiga, beban pemberat atau anak timbangan. Empat, roll meter. Dan 5, stopwatch. Prosedur kerjanya terbagi menjadi 3. Pertama, untuk gesekan bidang statis. Pertama-tama, menimbang massa benda. Setelah itu, dibuat susunan. Lalu kami meletakkan anak timbangan di atas piring sedikit demi sedikit, hingga benda tepat akan bergerak. Kemudian kami catat massa anak timbang tersebut, lalu lakukan beberapa kali. Lalu kami meletakkan prosedur 2 dan 3 untuk macam benda yang lain. Setelah itu, untuk gesekan statis bidang miring, kami meletakkan benda
di atas permukaan bidang B. Lalu kami mengangkat bidang B perlahan-lahan tepat saat benda A akan bergerak. Lalu kami mengunci bidang B sehingga sudut kemiringannya tidak berubah. Catat sudut kemiringannya dan lakukan beberapa kali. Lakukan prosedur 1 dan 2 untuk jenis benda yang lain. Dan yang terakhir, untuk gesekan kinetis. Kami menentukan posisi kemiringan bidang B sesuai dengan petunjuk dari asisten dan letakkan benda A di atas permukaan bidang miring B. Lalu kami mengukur dan mencatat kemiringan benda tersebut. Lalu kami mengukur jarak mulai posisi pertama yang telah ditentukan oleh asisten. Lalu kami meletakkan benda A dan mengamati waktu yang diperlukan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang percobaan gaya gesek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.